tertinggi Asia. Lalu kemudian Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad balik meminta Indonesia untuk membawa sengketa ini ke International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Lagi-lagi, kedua negara ini saling ngotot dengan pendiriannya masing-masing. Hingga sampai akhirnya, tiba-tiba Indonesia melunak dan mau menyelesaikan sengketa ini ke Mahkamah Internasional. Setelah Presiden Soeharto melakukan kunjungan ke negara ke Kuala Lumpur pada 7 Oktober 1996. Tidak ada informasi yang jelas mengapa tiba-tiba Indonesia mau melunak. Kesepakatan itu akhirnya ditandatangani 31 Mei 1997 dengan syarat khusus disepakati kedua pihak, yaitu keputusan yang bersifat final dan tetap, di mana kedua negara harus menerima apapun hasil keputusan internasional itu dan tidak boleh menggugatnya lagi. 2 November 98, sengketa sipadan dan ligitan mulai masuk ke ICJ dengan perjanjian khusus kedua belah pihak yang tadi disebutkan. Didaftarkan pada 30 September 1998, yang waktu itu ditandatangani Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Sri Abdullah Haji Ahmad Badawi. Dan ICJ butuh waktu beberapa tahun untuk proses ini. Setelah Indonesia memasuki masa era reformasi, setelah pergantian beberapa kali presiden, sengketa ini akhirnya mencapai sidang putusannya pada 17 Desember 2002. Setelah 17 bulan pemerintah Megawati bekerja. Persidangan. Dari total 17 hakim yang terdiri dari 15 hakim tetap, 1 hakim pilihan Malaysia dan 1 hakim pilihan Indonesia, memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik kedaulatan Malaysia dengan hasil voting yang cukup jauh, 16-1. Dan itu adalah kemenangan mutlak untuk Malaysia. Lalu apa yang menjadi pertimbangan para hakim ini? Indonesia menegaskan klaimnya atas kedaulatan pulau-pulau yang disengketakan itu berdasarkan pada hak konvensi 1891 antara Belanda dan Inggris, terutama di pasal atau artikel 4 yang membahas tentang garis batas teritori Belanda dan Inggris. Setelah dikaji, pengadilan memutuskan kalau konvensi itu tidak bisa ditafsirkan untuk menentukan kedaulatan pulau-pulau yang berada di timur Pulau Sebati. Karena baik konvensi 1891 ataupun perubahannya di 1893, garis batas itu tidak berlaku untuk Ligitan dan Sipadan. Setelah itu, Mahkamah Internasional beralih ke pertimbangan yang kedua, yaitu chain of title. Indonesia mengklaim memiliki hak kedaulatan 2 pulau ini sebagai penerus Belanda, di mana Belanda telah melakukan perjanjian dengan Sultan Bulungan sebagai pemegang hak yang asli. Sementara Malaysia mengklaim memperoleh kedaulatan tersebut dari Sultan Sulu, yang diberikan kepada Spanyol, lalu ke Amerika, lalu ke Serikat Borneo Utara milik Inggris, lalu terakhir ke Malaysia. Tapi setelah dilakukan pertimbangan, pengadilan memutuskan kalau Indonesia dan Malaysia tidak memiliki hak untuk 2 pulau ini berdasarkan perjanjian tadi. Akhirnya Mahkamah Internasional pun melakukan pertimbangan terakhir, yaitu pertimbangan efektivitas, memutuskan kedaulatan berdasarkan aktivitas yang nyata yang bisa membuktikan kedua negara tersebut mengontrol 2 pulau ini secara berkelanjutan, atau yang disebut dengan efektif kontrol. Indonesia menyebutkan kalau keberadaan Angkatan Laut Belanda dan Indonesia terus-menerus berada di sekitaran Pulau Sipadan dan Ligitan. Ditambah perairan sekitar Pulau Sipadan dan Ligitan dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia. Lalu terhadap dalil ini, Mahkamah Internasional menyampaikan fakta-fakta yang ditunjukkan Indonesia tidak bisa disimpulkan bahwa kedua pulau itu adalah kedaulatan Indonesia, dan kegiatan masyarakat adalah kegiatan orang pribadi yang tidak berada di bawah kewenangan pemerintahan Indonesia, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak bisa dianggap sebagai bentuk efektif kontrol. Lalu bagaimana dengan Malaysia? Setelah menolak pembuktian pihak Indonesia, pengadilan beralih ke pembuktian Malaysia, dan Malaysia menunjukkan bukti ada kegiatan administrasi di pulau-pulau itu. Serikat Borneo Utara milik Inggris melakukan tindakan administrasi efektif untuk mengatur dan mengontrol pengumpulan telur penyu di Ligitan dan Sipadan, di mana kegiatan tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi pada zamannya. Mereka juga telah melakukan pelestarian penyu sejak tahun 1917 dan menyatakan bahwa ordonansi itu diterapkan setidaknya sampai tahun 50-an. Bukti itu menunjukkan fakta bahwa koloni Serikat Borneo Utara memiliki otoritas di kedua pulau itu. Bahkan sudah membangun mercusuar di Sipadan pada tahun 1962 dan di Ligitan 1 tahun kemudian. Dengan bukti-bukti itu, pengadilan menyatakan kegiatan Inggris dan Malaysia adalah bentuk penguasaan secara efektif dalam kurun waktu yang lama. Dan pada saat kegiatan dilakukan, Indonesia ataupun pendahulunya Belanda tidak pernah sama sekali menyatakan keberatan, ketidaksetujuan atau menunjukkan sikap protesnya.
Dan karena itulah maka sipadan dan Ligitan resmi menjadi milik Malaysia. Ya, sampai di situ yang bisa kalian ambil. Kenapa sampai sipadan dan Ligitan lepas dari negara Indonesia? Karena katanya bakti. Ya, jadi betul sekali ya. Jadi di sana tadi ada tiga alasan ya tadi yang bekas jajahan Inggris, Inggris dan Belanda. Kemudian alasan kedua bekas kerajaan Burungan dan kerajaan Sulu. Kemudian yang ketiga adalah activity control. Itu yang dipakai oleh Mahkamah Internasional. Kemudian kenapa Malaysia tidak mau membawa kasus ini ke Dewan Tinggi ASEAN? Amat? Betul. Ya, ternyata Malaysia itu banyak bersengketa dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Bersengketa dengan negara mana saja ternyata Malaysia? Bersengketa dengan negara Singapura yang memperebutkan Pulau Batu Putih. Kemudian bersengketa juga dengan negara Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Taiwan memperebutkan Kepulauan Spratly. Jadi pada saat itu Malaysia itu benar-benar banyak musuhnya. Jadi mereka sama sekali nggak mau kalau ini dibawa ke Dewan Tinggi ASEAN sudah pasti yang menang adalah Indonesia. Makanya waktu itu Indonesia tuh pengen membawa kasus ini ke Dewan Tinggi ASEAN itu tahun 1980. Tapi masing-masing tetap kekeh. Malaysia tidak mau, Indonesia juga tidak mau. Akhirnya Indonesia nyerah. Capek katanya dia. Nyerah dalam artian capek. Selalu perang terus diplomasi terus dengan Malaysia tanpa ada kejelasan. Akhirnya tahun 1998 Indonesia nyerah. Dari tahun 1980 ke 1998 berapa tahun itu? 18 tahun berapa kita sudah memperebutkan sipadan dan Ligitan. Akhirnya kita ada oke, bawa saja ke Mahkamah Internasional. Ada yang tahu Mahkamah Internasional kedudukannya ada di mana? Di Eropa, negara Den Haag. Tahu Den Haag? Kota Den Haag ada di negara mana? Den Haag, Belanda. Betul ya. Jadi Mahkamah Internasional itu kedudukannya adalah di Den Haag, Belanda. Jadi kasus ini kemudian dibawa ke Mahkamah Internasional yang kedudukannya adalah di Den Haag, Belanda. Bagaimana hasilnya? Ya, Mahkamah Internasional itu terdiri dari 15 hakim tetap, 1 orang hakim dari 2 negara yang bersengketa. Ya, karena Indonesia dan Malaysia bersengketa, bahkan diambil 1 hakim dari Indonesia dan 1 hakim dari Malaysia. Ternyata apa yang terjadi? Yang 15 hakim secara mutlak mengatakan bahwa sipadan dan Ligitan mutlak milik Malaysia. Kemudian ditambah dengan 1 hakim berasal dari Malaysia. Gak mungkin dong hakim dari Malaysia menangin Indonesia, betul banget. Jadi Indonesia hanya dimenangkan oleh 1 orang hakim. Hakim itu pun berasal dari Indonesia. Jadi telak banget ya, 16 banding 1. Ya, secara otomatis ini menjadi milik Malaysia. Ya. Sebetulnya di sini siapa yang salah ya? Malaysia nyuri. Kekeh. Kamu nyalain Malaysia? Indonesia. Emosi banget Orisa. Emang nggak dijawab. Udah pendapat lo yang salah Indonesia. Tapi apa alasannya? Sebetulnya gini, dua-duanya betul ya. Jadi gini. Tadi kan ada 3 alasan, bekas jajahan Belanda, bekas 2 kerajaan, Brunei dan Sulu. Yang ketiga adalah activity control. Kenapa Malaysia PD membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional? Karena di Mahkamah Internasional ada semacam wacana yang dipakai atau yang digunakan itu adalah activity control atau penggunaan pengelolaan wilayah kedua wilayah tersebut. Kalau dilihat dari sini ternyata licik siapa? Malaysia. Pada saat status quo bagaimana? Tidak boleh. Harusnya ya, tapi Malaysia ya dia salah lebih maju ternyata ya. Pada saat dilakukan status quo tahun 1169 Malaysia tanpa sepengetahuan Indonesia sudah mengelola pulau itu. Bagaimana keadaan Pulau Sipadan dan Ligitan? Kita lihat sekarang. Nah, ya, jadi setelah Sipadan dan Ligitan ini dikuasai secara penuh
resort mewah. Apa itu resort?